Aduh, ini gimana ya cara buatnya ya? Kodenya panjang banget, nggak terorganisir gini. Oi, lagi ngapain coy? Susah kali nampak nih bikin apa nih? Ini nih lagi buat tugas mata kuliah, lagi buat aplikasi manajemen tugas. Cuman ini rasanya kodenya kurang rapi gitu. Bingung gimana cara organisirnya. Kenapa nggak coba pakai OOP? Object Oriented Programming, nanti aplikasinya bisa dipecah-pecah jadi objek kecil. Gampang diatur. Oh iya, aku ingat itu kan bisa kita pakai OP nya. Jadi kan tiap objek itu dia bisa punya bukti sama data sendiri. Jadi mudah buat kita menggambarnya sama codingannya jadi lebih terstruktur gitu. Wah serius? Iya, gampang jadinya itu. Bantuin ajarin dong guys. Oke? Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Muhammad Gazian Sakif Zafriandos, dengan NIM 233-43057, Hasanul Fikri dengan NIM 233-430403, dan Setia Karinaryanti dengan NIM 233-43054. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai konsep dasar Java, kelas, objek, atribut, dan method. Baik, untuk cakupan bahasan kami ada 3, kelas dan objek, atribut, dan method. Pertama, kelas dan objek. Jadi apa itu kelas? Kelas adalah tipe data dalam Java yang mendefinisikan template, struktur, atau blueprint untuk sebuah objek. Nah, pada Java, kelas ini memiliki atribut yang menggambarkan properti dan method yang menggambarkan aksi-aksi atau perilaku objek yang dihasilkannya. Atau kalau dalam bahasa lain ini disebut sebagai function atau fungsi. Seperti contoh, di sini ada kelas kucing. Ya, tentunya ini adalah struktur atau template atau blueprint dari sebuah kucing. Nah, bagaimana struktur dari sebuah kucing? Contohnya, mungkin matanya 2, kakinya 4, ekornya 1, telinganya 2. Ya, kan itu ciri-ciri dari sebuah kucing. Dari template atau struktur kucing yang dibuat, itu nantinya bisa dimodifikasi dan divariasi yang nantinya disebut sebagai objek. Nah, begini adalah sintaks dari kelas di Java. Contoh, public class kucing yang terdiri dari beberapa atribut dan method. Di sini, public class kucing itu disebut sebagai nama kelas. Ya, nama kelasnya adalah kucing. Nama, warna bulu, warna mata, jenis ekor itu disebut atribut. Semisal namanya Johnny, warna bulunya oranye, warna matanya hitam, jenis ekornya pendek, ekor pendek gitu kan. Itu disebut sebagai atribut atau properti dari sebuah kelas ini. Di dalam kelas kucing ini juga terdapat beberapa method. Kalau di bahasa lain itu disebut sebagai function atau fungsi. Ya, aksi-aksi atau perilaku yang dihasilkannya. Contohnya ada aksi meong, aksi makan, aksi tidur, aksi berpindah, dan seterusnya. Nah, setelah kita membahas kelas tadinya, tentunya tidak afdol apabila kita tidak membahas tentang objek, ya, karena kedua hal ini saling berkaitan. Ya, jadi apa itu objek? Objek adalah benda nyata yang dibuat berdasarkan rancangan, dibuat berdasarkan blueprint, dibuat berdasarkan struktur yang didefinisikan dalam kelas tadi. Nah, objek ini sendiri merupakan instance dari sebuah kelas. Sebagai contoh, ya, dari kelas kucing tadi, kita dapat memodifikasi dan membuat variasi seperti kucing Angora dan kucing oranye. Contohnya, ya, di sini ada public class kucing yang terdiri dari beberapa atribut seperti nama, warna bulu, warna mata, jenis ekor, dan sebagainya. Kemudian di bawahnya juga ada kucing Angora atau nama, kucing Angora atau bulu, dan warna bulu. Nah, jadi yang di atas tadi itu disebut sebagai kelas, ya, public class kucing dengan beberapa atributnya. Kemudian di bawahnya inilah disebut sebagai objek. Semisal di sini saya membuat sebuah kucing Angora dengan tipe data dari kelas kucing. Kemudian isinya adalah new kucing. New ini merupakan sebuah sintaks untuk membuat sesuatu. Contohnya di sini kita membuat new kucing. Artinya semua atribut, semua metode yang ada di dalam kelas kucing itu akan ibaratnya tercopy ke kucing Angora. Jadi di sini kucing Angora memiliki atribut dari kucing. Ya, ada nama, ada warna bulu, warna mata, dan jenis ekor. Sekarang bagaimana cara memberi nilai ke atribut dari kucing Angora tersebut?
Caranya mudah, ya, dengan menggunakan dot. Jadi kucing Angora dot nama sama dengan Suki, itu artinya kita memberikan nilai string Suki ke dalam nama dari objek kucing Angora. Atau contoh lainnya, kucing Angora dot warna bulu putih. Kita memberikan nilai putih ke warna bulu si kucing Angora ini. Nah, jadi kira-kira beginilah nanti hasil dari objek kucing Angora ini. Ya, jadi dalam kucing Angora ini terdapat atribut, ya, yang sama persis dengan kelas tadi tuh, dengan kelas kucing tadi. Ya, ada nama, warna bulu, warna mata, dan jenis ekor. Nah, karena sebelumnya kita juga sudah memberikan nama dan warna bulu pada kucing Angora ini, di sini seperti yang teman-teman bisa lihat ada nilai, ya, dari atribut si objek ini. Nah, kemudian ada juga nih nilai 0 untuk warna mata dan jenis ekornya. Mengapa demikian? Ya karena tadinya kita belum memberi nilai untuk warna mata dan jenis ekor dari kucing Angora ini. Nah, sekarang bagaimana cara memanggil atribut dari sebuah objek tadi? Caranya mudah, ya, dengan kucing Angora nama. Misal kita ingin print sistem outprint kucing Angora nama yang nantinya akan dihasilkan output Suki. Atau contoh lain, sistem outprint kucing Angora warna bulu, nanti akan keluar output putih, begitu. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan nih. Pertanyaan ini sering saya jumpai di forum-forum, di komen-komen YouTube dan sebagainya. Jadi, apakah objek itu kelas? Jawabannya sebenarnya tidak, tapi iya. Nah, bagaimana tuh maksudnya? Semisal, tadi kan ada struktur kucing yang kita definisikan sebagai kelas kucing. Kemudian dari kelas kucing tersebut dimodifikasi dan divariasi sehingga dibuatlah objek seperti misalnya kucing oren, kucing garong, kucing kampung, dan sebagainya. Yang setiap objek itu memiliki ciri-ciri atribut yang berbeda-beda, namun tetap mempertahankan struktur atau template dari si kucing ini. Misalnya seperti ini. Jadi template strukturnya ada nama, warna bulu, warna mata, dan ekor. Nah, kemudian kita buat objek baru nih, kucing kampung dan kucing oren, yang mengambil struktur dari kelas kucing. Jadi sekarang kucing kampung memiliki atribut seperti nama, warna bulu, warna mata, dan ekor. Dan juga kucing oren juga memiliki template atau struktur seperti nama, warna bulu, warna mata, dan ekor. Misal, di sini kita memberikan nama untuk kucing garong sebagai Joni, warna bulu abu-abu, warna mata kuning, jenis ekor panjang, contohnya. Jadi yang di sebelah kiri ini disebut sebagai kelas. Ya, dia hanya template atau struktur. Sedangkan yang di kanannya itu disebut sebagai objek atau hasil modifikasi dari si kelas ini. Oke, kali ini kita akan jelaskan mengenai atribut. Jadi atribut itu sebenarnya apa sih? Aku baru pemula gitu, nggak paham apa itu atribut. Nah, kali ini aku akan coba bantu jelasin ke teman-teman semua. Jadi atribut itu adalah variabel yang berada di dalam sebuah kelas. Nah, biasanya variabel ini merupakan properti dari kelas tersebut atau menjelaskan dari kelas tersebut. Kita ambil contoh, kelasnya itu mahasiswa, maka dalam mahasiswa itu biasanya ada apa? Ada nama, ada NIM, ada jurusan, ada tempat tinggal, ada umur, dan semua itu merupakan atribut dari sebuah kelas yang bernama mahasiswa, begitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas gimana sih cara deklarasi dari atribut. Cara mendeklarasikannya yaitu dengan yang pertama kita perlu ingat adalah tipe data dari atribut tersebut. Contohnya nih, nama. Nama itu kan biasanya dalam bentuk kalimat gitu kan. Nah, jadi kalau kalimat kita akan jelaskan ia menggunakan tipe data string. Nah, selanjutnya kita kalau coba menggunakan angka misalnya nih, kalau kita perlu umur gitu. Nah, kalau umur kita kan perlu angka kan. Nah, jadi kita pakai tipe datanya itu integer gitu. Jadi deklarasikannya menjadi string nama begitu, atau integer. Integer itu kan biasanya ditulis dalam bentuk int gitu kan, int umur begitu. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai tipe access modifier gitu. Nah, jadi dalam atribut juga diperlukan access modifier yang gunanya itu untuk membatasi aksesibilitas dari atribut tersebut, apakah dia boleh digunakan secara bebas atau kita atur hanya pada bagian tertentu. Nah, jadi dalam Java ada beberapa jenis access modifier. Yang pertama ada yang public. Nah, yang public ini dia bisa kita akses dari mana saja, dalam kelas yang sama atau kelas berbeda, kemudian pakai sama atau pakai berbeda juga bisa diakses dari mana saja gitu. Setelah itu ada yang privat. Nah, yang privat ini dia hanya bisa diakses dalam kelas itu sendiri begitu. Nah, yang ketiga ada
protected. Nah, kalau protected ini dia hanya bisa diakses dalam kelas pada paket yang sama gitu. Setelah itu yang terakhir ada default. Jika kita tidak memilih ketiga-tiga ini, dia biasanya kan ditulis dengan protected string nama gitu, atau public string nama gitu. Nah, kalau kita tidak ada menuliskan di antara ketiga yang di atas tadi, maka dia akan berbentuk seperti biasa saja, seperti string nama begitu. Nah, itu dia hanya dapat diakses dalam kelas yang berada pada paket yang sama begitu. Oke, kita lanjut membahas mengenai getter dan setter. Jadi getter dan setter ini merupakan metode agar kita bisa mengambil nilai variabel yang berada di luar kelas dan juga bisa mengubah nilai variabel yang berada di luar kelas. Jadi kalau kita mau mengambil variabel yang berada di luar kelas, maka kita bisa menggunakan getter. Sedangkan kalau kita mau mengubah nilai variabel, kita gunakan setter begitu. Ini penting agar codingan kita itu dapat terlindungi, dan juga codingan kita itu juga bisa menjadi validasi gitu. Validasi itu maksudnya kita harus melakukan setter dulu untuk melanjutkan ke tahap berikutnya misalnya gitu. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai inisialisasi default buat atribut. Maksudnya itu gimana? Nah, jadi kan kita punya nilai atribut gitu kan. Kalau kita nggak jelasin secara langsung nih, misalnya gini, kan atribut misalnya mahasiswa tadi kan, mahasiswa punya atribut nama gitu kan. Nah, nama ini kan belum tahu nih siapa namanya gitu. Kalau kita bikin string nama, maka default dari Java-nya itu akan menjadi 0, yaitu kosong aja gitu. Nanti mau dikerjain di baris-baris bawah kodenya, baru nanti bisa berubah dia. Sedangkan kalau buat yang angka, misalnya nih integer. Nah, kalau integer biasanya itu defaultnya adalah nilai 0 begitu. Sedangkan yang terakhir ada boolean gitu. Boolean itu kan biasanya bernilai true atau false. Nah, jadi kalau default dari Java memberikan nilai false begitu. Nah, selanjutnya adalah method. Apa sih method itu? Method merupakan fungsi yang dimiliki oleh sebuah kelas untuk menjalankan aksi tertentu. Jadi, kita cukup menulis satu metode, kemudian bisa menggunakannya berulang kali. Hal ini memudahkan karena kita nggak perlu menulis kode berulang-ulang. Untuk sintaksnya, yang pertama ada access specifier, diikuti dengan tipe return, kemudian method name, dan juga diisi dengan tipe data dan parameter, diikuti dengan method body yang berisi pernyataan untuk tugas spesifik, dan diakhiri dengan return statement jika berlaku. Contohnya, di sini saya punya public, void, tambah angka, dan diisi dengan parameter integer angka 1 dan integer angka 2. Public, dia berfungsi sebagai access specifier, void sebagai tipe return, tambah angka sebagai nama method, dan seperti teman-teman tahu, di dalam kurung itu merupakan parameter. Selanjutnya adalah passing parameter. Dia memiliki dua tipe, yang pertama ada return dan ada void. Return ini fungsinya untuk mengembalikan nilai, dan void tidak mengembalikan nilai. Contohnya untuk return, di sini saya punya integer tambah angka, berisi dengan parameter integer A dan integer B, kemudian return A plus B. Parameter ini nantinya akan saya isi dengan angka 3 dan 2. Selanjutnya, pada return, dia juga akan berubah menjadi 3 plus 2. Nah, fungsi ini nantinya akan menambahkan angka yang berada di dalam parameter, yaitu angka 3 dan angka 2. Hasilnya seperti yang kita tahu, 3 tambah 2 adalah 5. Sedangkan void, dia tidak mengembalikan nilai. Di sini saya punya contoh, void tampilkan pesan, kemudian diikuti dengan system out println dengan isi pesan. Saya ingin menampilkan pesan halo selamat datang. Nantinya codingan ini atau kode ini akan menampilkan pesan yang saya inginkan, yaitu halo selamat datang. Selanjutnya, method ini memiliki beberapa tipe. Tipe tersebut terbagi menjadi dua, yaitu predefined dan user defined. Apa sih perbedaan kedua tipe method tadi? Yang pertama, saya akan menjelaskan predefined terlebih dahulu. Predefined ini adalah metode yang sudah didefinisikan program sebelumnya. Contohnya, pada library Java, kita bisa langsung menggunakan metode ini dengan memanggilnya dalam program kapan saja. Contohnya itu seperti yang teman-teman bisa lihat, ada len, compare to, strp, char add, dan lain-lain. Selanjutnya, tipe kedua adalah user defined. Metode ini ditulis oleh pengguna atau programmer. Nah, metode ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Contohnya ada seperti codingan yang telah saya tampilkan sebelumnya, itu ada tambah angka,
Kemudian ada juga print mahasiswa, meong, tampil menu, dan lain-lain sesuai kebutuhan user. Nah, metode ini ada yang berupa statik dan non-statik. Jadi, statik di sini adalah dia digunakan untuk fungsi-fungsi pendukung yang tidak bergantung pada data atau keadaan dari suatu objek. Ini adalah bentuk sintaks dari statik. Nah, sedangkan non-statik atau biasanya juga disebut dengan instance, dia terkait dengan objek dari satu kelas. Metode ini biasanya mengakses variabel instansi atau data dan dipanggil menggunakan objek dari kelas tersebut. Nah, berikut adalah sintaks dari non-statik. Lalu, apakah metode ini juga memiliki akses? Tentu saja iya. Yang pertama, dia ada public. Nah, ini memungkinkan anggota program diakses dari mana saja tanpa peduli paket atau kelasnya. Nah, ini tuh cocok digunakan untuk hal-hal yang sering dipakai seperti fungsi pendukung atau nilai tetap. Selanjutnya ada privat, dia untuk membatasi akses ke bagian program hanya dalam kelas tempat bagian tersebut dideklarasikan. Fungsinya adalah untuk melindungi data sensitif dan mendukung prinsip enkapsulasi. Nah, yang ketiga ada protective. Dia membuat bagian program seperti atribut dan metode dapat diakses dalam paket yang sama atau oleh subclass atau kelas turunan. Nah, meskipun berada di paket yang berbeda. Nah, yang terakhir ada default. Bagian program dengan akses ini hanya dapat diakses dalam paket yang sama tetapi tidak dari luar paket tersebut. Lalu, saya akan memberikan beberapa cara memilih akses specifier yang tepat. Yang pertama, public digunakan untuk kelas, metode, atau variabel yang harus bisa diakses dari mana saja dan kapan saja, termasuk dari luar paket. Selanjutnya privat, itu digunakan untuk data atau metode yang hanya boleh diakses di dalam kelas itu sendiri, seperti data sensitif atau logika internal. Untuk default, gunakan untuk elemen yang hanya perlu diakses oleh kelas-kelas dalam paket yang sama, dan yang terakhir untuk protective, digunakan untuk metode atau data yang ingin diakses oleh subkelas atau kelas lain dalam paket yang sama, tetapi tidak dari luar. Nah, gimana? Udah paham belum? Oh alah, paham. Ternyata lebih mudah diimplementasikan kalau sudah mengerti teorinya bagaimana.